Kita akan segera mulai. Ya, selamat malam semua untuk para peserta review buku hari ini bersama Lingua Klaber dan Kompas Publishing Indonesia yang juga diorganisir oleh Digital Agency MDGPT. Ya, jadi hari ini kita akan bahas satu buku yang menarik. Ini sebenarnya sequel ya, sequel dari review buku bulan lalu dan berdasarkan request dari para peserta review buku yang bulan lalu. Jadi bulan lalu kita membahas tentang The Psychology of Money, ya sudah dibawakan oleh Dewi dan bulan ini kita melanjutkan ya buku yang ditulis masih seri yang sama. Nah, ini pasti penasaran. Ada yang sudah baca bukunya belum? Kayaknya ini baru sih, ya buku relatif baru. Mungkin yang baca eh, baru yang belum baca bukunya. Kayaknya yang baca baru Dewi deh. Makanya hari ini semua mungkin bisa menyimak ya dengan seksama apa bukunya sehingga nanti kalau tertarik tuh bisa langsung beli karena ini tadi yang siapa yang sudah tadi angkat tangan? Mbak Okti ya, sudah baca ya Mbak Okti ya? Mbak Okti Eka. Sudah, Mbak. Sudah Mantap. baca. Berarti nanti bisa sharing bareng ini. Oke. Ya, karena ini adalah ada bulan ketiga ya. Kita udah 3 kali menyelenggarakan review buku dan kita senang sekali antusiasnya dengan dari teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada waktu dan kesempatan kita bisa buat juga yang offline ya mungkin setahun sekali. Yang online seperti ini nanti kita bikin juga kegiatan-kegiatan bersama ya tentang review buku atau buku yang mungkin bisa direkomendasikan supaya teman-teman yang suka baca buku juga bisa mendapatkan insight dan inspirasi yang sama-sama menariknya untuk diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah saya langsung mulai saja ya tanpa berlama-lama. Saya akan serahkan ke Dewi untuk melanjutkan materi hari ini. Ya, pasti menarik sekali. Saya juga penasaran. Ya, karena ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, ya, dengan keuangan kita semuanya. Nah, ini juga yang ngumpul di sini eh banyak nih yang sudah banyak makan asam garam juga, cara memegang uang. Oke, silakan Dewi. Oke, makasih Femi. Selamat malam teman-teman. Kita berjumpa lagi. Ini review buku yang ketiga ya. Jadi ini buku yang ketiga. Masih ingat nggak buku yang pertama apa? Masih ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Psychology of Money. Itu yang kedua. Yang Kedua, kedua. Ada yang pertama. yang Ah, pertama, ayo siapa ingat? Siapa yang ingat? Sama dengan buku yang pertama kali saya review di Lingua Klaber di postingnya. Judulnya David and Goliath. Ingat ya? Ya, itu David and Goliath. Oke. Nah, hari ini saya akan mengajak teman-teman ngobrol tentang buku ini. Ini bukunya sudah banyak di toko buku. Jadi kalau yang pengen baca secara detail nanti bisa langsung cari atau check out ya. Em, Materinya merupakan kelanjutan dari The Psychology of Money. Kalau The Psychology of Money itu penulisnya Morgan Housel berbicara tentang eh, bagaimana secara psikologi kita memandang uang. Nah, untuk yang buku yang The Money ini khusus tentang menghabiskan uang.
Aneh kan? Gimana caranya supaya uang yang kita punya, sedikit atau banyak, itu bikin kita bahagia ketika kita spending. Itu inti dari buku itu. Oke, sekarang kita mulai saja. Saya akan share presentasinya. Ya, bisa lihat semua teman-teman? Belum, belum. Belum. Di saya belum. Oh, oh, ini mandek nih. Kayaknya nge-freeze. Tunggu sebentar ya. Masih dulu. Ya, kayaknya Dewi agak nge-freeze. Nanti bakal masuk lagi. Biasa sinyalnya ya masih gelap. Ya, betul. Nah, sambil menunggu, ya ini sepertinya ada kendala di koneksinya si Dewi. Nggak apa-apa ya, sambil menunggu, sambil mendengarkan pesan sponsor. Ya. Nah, jadi kalau yang belum masuk ke grup dari Lingua Clubber atau MDGPT atau Kompas Publishing, boleh request ya, boleh chat di sini mau masuk ke grupnya, nanti kita bisa invite ya, karena kita punya banyak kegiatan ya dari kalau yang ini review buku. Tapi kita juga banyak webinar-webinar ya, webinar digital, AI, dan juga untuk apa meningkatkan skill ya. Bulan lalu kita sudah melakukan kegiatan workshop untuk virtual assistant. Jadi bagi orang-orang, bagi teman-teman yang ingin mencari pekerjaan tambahan di rumah, itu kita minggu lalu sudah membuat kelas tersebut dan banyak sekali yang ikut, antusiasnya bagus, dan bahkan sebentar lagi juga bakal dapat project-project nih ya. Nah, kita akan selenggarakan lagi batch kedua nanti ya. Eh, Mentornya kita berdua juga ya, ada Dewi dan saya juga, dan kemungkinan nanti kita akan lihat mungkin kalau ada skill-skill yang lain lagi kita bisa juga undang mentor yang lain. Nah, ini kayaknya Dewi udah pulang, udah kembali ke ke Ini, ini Zoom. sepertinya yang bermasalah bukan bukan koneksinya, Koneksi. tapi sepertinya Zoom. Oh, oke, oke. Ya. Ini saya sudah sharing screen-nya, tapi di sini tulisannya your screen sharing is pause. Mungkin Hmm. ada yang pernah ngalamin, Tapi tadi masuk sudah, coba lagi. ada ya. Udah keluar. Coba lagi. Kayaknya juga ada di masalah di koneksi, soalnya tadi sempat putus. Oh ya, Tadi sempat oke. freeze. Nah, ini udah normal kok. Semoga aman. Mantap. Lanjut ya. Ya, judulnya adalah The Art of Spending Money. Nah, ini bukunya. Tapi ini buku yang versi bahasa Inggris. Karena saya pasang di sini karena dia fotonya yang paling bagus daripada yang versi bahasa Indonesia yang saya bisa temukan. Nah, penulisnya masih sama, Morgan Housel. Oke. The Art of Spending Money. Kenapa kok art, bukan science? Ada beberapa alasan. Yang pertama, dalam menghabiskan uang itu tidak ada aturan baku yang pasti bahwa ini benar atau yang ini salah, itu tidak ada. Kemudian, sama seperti The Psychology of Money, semua keputusan dalam hal keuangan itu masuk akal bagi orang yang mengambil keputusan tersebut. Nah, premis dari Morgan Housel adalah pada saat dia menulis buku ini adalah banyak dari kita tidak benar-benar tahu cara menggunakan uang. Apa buktinya kalau kita tidak benar-benar tahu cara menggunakan uang?
Yang pertama, kita bekerja keras untuk mengejar hal-hal yang membuat orang lain terkesan, bukan yang bermakna untuk diri sendiri. Ini kebanyakan kita begitu. Yang kedua, kita menabung tanpa henti, takut membelanjakan uang untuk hal-hal yang membuat hidup lebih baik. Ada orang yang begini juga. Tabungannya banyak, sampai dia secara kehidupan tidak lebih baik, tapi dia takut membelanjakan uang. Mungkin ada teman-teman yang juga mengalami hal ini atau punya pengalaman dengan orang tua yang memiliki sikap seperti itu dalam hal keuangan. Kemudian kita sulit membedakan kekaguman dengan iri hati, kenyamanan dengan berlebihan, dan kegunaan dengan status. Nah, Morgan Housel bilang, kalau kita menggunakan uang, tujuan yang paling bagus sebenarnya itu adalah eh, untuk kebahagiaan diri kita. Tapi yang namanya kebahagiaan, tiap orang itu kan berbeda-beda. Nah, ada yang suka menghabiskan uang untuk, contohnya saya, kalau saya menghabiskan uang, saya lebih suka untuk belanja buku daripada belanja pakaian, seperti itu. Tapi ada juga orang yang lebih suka eh, belanja makanan daripada misalnya beli sepatu. Nah, kebahagiaan orang itu memang relatif dalam menggunakan uang, tapi sengsaraan itu biasanya mirip-mirip. Nah, di sini di buku ini Morgan Housel mendaftar ada 19 cara untuk jadi sengsara dengan uang kita. Yang pertama, kita percaya bahwa kita akan bahagia kalau kita sudah sekaya tetangga kita atau sekaya teman kita. Ini adalah hal pertama, cara pertama untuk bikin kita sengsara. Kemudian yang kedua, gantungkan kebahagiaan Anda pada banyaknya orang yang terkesan dengan harta benda Anda. Yang ketiga, biarkan uang menjadi identitas Anda. Di sini semuanya bisa memahami ya, uang sebagai identitas, itu berarti harga diri saya tergantung dari berapa banyak saldo saya. Kemudian yang keempat, habiskan seluruh penghasilan Anda. Jadi sama sekali tidak ada tabungan, jadi kita menggunakan seluruh uang kita. Kemudian berikutnya, yang kelima, percaya bahwa solusi semua masalah Anda adalah memiliki lebih banyak uang. Siapa yang punya eh, kecenderungan begini? Ini nanti diingat-ingat ya nomornya, karena nanti di belakang kita akan share kita punya kecenderungan yang nomor berapa saja yang bikin kita sengsara. Yang nomor 6, percaya bahwa uang tidak bisa menyelesaikan masalah Anda dan uang adalah akar semua kejahatan. Nah, nomor 5 dan nomor 6 ini berkebalikan, ekstrim. Jadi, yang nomor 5 percaya bahwa semua solusi dari masalah kita adalah uang. Sementara yang nomor 6 percaya bahwa uang tidak bisa menyelesaikan masalah kita dan uang adalah akar dari kejahatan. Dan nomor 7, tidak bisa berhenti menabung hingga kita tidak pernah menikmati hidup yang mampu sebenarnya kita jalani. Oke, yang nomor 8, bayangkan semua kesuksesan Anda adalah karena kerja keras dan semua kegagalan Anda adalah nasib buruk. Jadi ini mengutamakan ego daripada empati, termasuk juga ketika kita menilai orang lain. Kita menilai orang lain, ketika orang lain gagal, kita mengatakan bahwa dia bernasib buruk. Dan ketika orang lain sukses, kita mengatakan, pasti dia kerja keras saja. Jadi istilahnya itu kita hanya melihat pada ego kita gitu, bukan pada empati. Yang nomor 9, bersikap iri kepada orang lain tanpa memiliki gambaran utuh kehidupan mereka.
Ini kayaknya mulai populer pada masa media sosial ya, nomor 9 ini. Nomor 10, mengabaikan biaya sosial, emosional, dan ekspektasi tersembunyi yang muncul dari pembelian tertentu. Jadi, di buku ini, Husserl memperkenalkan ada yang namanya biaya sosial, biaya emosi, ketika kita membeli sesuatu. Karena eh, ketika kita membeli barang, itu harga yang kita bayar bukan cuma harga dari barang itu, tapi juga biaya sosialnya. Dan yang nomor 11 adalah tidak menyadari kecenderungan Anda sendiri untuk menyesal. Ini nanti ada hubungannya dengan keputusan kita dalam menggunakan uang. Nomor 12, menghubungkan kekayaan bersih dengan harga diri kita, baik untuk kita sendiri maupun orang lain. Nomor 13, memperlakukan semua keputusan keuangan hanya sebagai persoalan matematika daripada membuat diri Anda bahagia. Nomor 14, tidak memahami betapa luasnya spektrum kebutuhan, keinginan, dan hasrat si manusia sehingga kita terbuai pada satu nasihat gaya hidup. Misalnya, kita mengikuti gaya hidup dari influencer keuangan yang kita kagumi, padahal kebutuhan kita, keinginan kita berbeda dengan kebutuhan dan keinginan orang tersebut. Nomor 15, kita menggantungkan ekspektasi gaya hidup kita pada orang-orang paling sukses yang kita kenal sehingga kesuksesan Anda sendiri terasa tidak memadai. Nomor 16, menjadi sangat optimis sehingga ekspektasi Anda tumbuh lebih cepat daripada penghasilan. Ini biasanya terjadi pada saat kita membeli investasi. Nomor 17, mempertaruhkan apa yang kita butuhkan untuk mendapatkan apa yang tidak kita butuhkan. Contohnya misalnya kita bekerja mati-matian sampai lupa istirahat hanya demi kita ingin punya mobil baru, misalnya seperti itu. Nomor 18, melebih-lebihkan perhatian yang Anda dapatkan dari memiliki barang bagus. Nah, ini memang um, trait-nya barang bagus ya. Barang bagus itu memberi kita perhatian dari orang lain. Nomor 19, yang terakhir, berasumsi bahwa Anda memiliki semua jawaban yang benar, sehingga Anda tidak lagi bertumbuh, beradaptasi, dan mengubah pikiran Anda tentang uang. Oke, sudah ada yang mencatat kira-kira nomor berapa yang yang saya pernah lakukan yang membuat saya sengsara. Silakan di-share nomor berapa saja yang sudah teman-teman pernah lakukan. Oke, ada yang mau share duluan? Ditulis saja di kolom chat nggak apa-apa. Di kolom chat sudah ada yang jawab. Sudah ada yang jawab ya? Ya. Kalau slide-nya di lagi, Dimundurkan lagi. mundur. Supaya ada yang mungkin kelewatan mau baca lagi. 1 menit. Disuruh baca. Ini Ayu siapa yang sudah 13, jawab? Asri 5, Tim 7, Stefani 8. Oke. Gimana? Gimana? Memang bikin menderita nggak itu? Uang adalah sumber kejahatan. Kalau kalau Mbak Ayu memang bikin menderita ya memperlakukan keuangan seperti matematika. Banget. Hitungannya nggak pas. Hitungannya nggak apa. Biasanya mungkin begini apa eh, pokoknya apa namanya budget saya segini.
Jadi saya strict sekali budgetnya segini, misalnya bertahun-tahun begitu, tapi tidak pernah memberikan eh, kelonggaran kepada diri sendiri untuk menikmati hal-hal yang membuat kita bahagia. Itu sih maksudnya Morgan Housel begitu. Kim nomor 7, tidak berhenti menabung. Oke, pas Nomor oke. 5. Stefani nomor Nomor 5. 8. Uang tidak bisa menyelesaikan solusi, uang adalah sumber kejahatan. Iya. Ini takut kaya nih. Iya, takut kaya. Dan nomor Berarti 5, kalau nomor 5 ada gimana nih? rezeki gitu, kalau ada rezeki gitu, apa nerimanya takut-takut gitu ya. Takut money oriented. Juni nomor 5, percaya bahwa semua solusi adalah memiliki lebih banyak uang. Kita kalau nggak jatuh ke nomor 5, nomor 6 biasanya itu gitu. Ada lagi takut money oriented kayaknya 5. Mungkin yang paling umum 5 ya, yang paling umum ya. Paling kayak Apalagi di 5. indeks ekonomi ya. Indeks ekonomi yang nomor 5 kayaknya yang paling umum ya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Yang nomor 9 pasti ada juga kan? Banyak ya. Nomor 9 bersikap iri pada orang lain tanpa memiliki gambaran utuh kehidupan mereka. Ini yang suka main medsos biasanya kena. Itu Saya juga netizen, itu gitu. netizen. Nah, Bukan kita, netizen. netizen. Oke, kita lanjut sebentar. Menggantungkan ekspektasi. Satu slide lagi. Kalau nomor 16 itu spekulan. Terlalu optimis. Nah, sudah ini sekarang kita lanjut. Kita lanjut sekarang membedakan kaya versus makmur. Ada yang mungkin mau mau kasih pendapat duluan? Apa bedanya kaya sama makmur? Apa bedanya? Ada yang punya pendapat? Atau kita langsung saja lihat ya. Contoh yang dikasih sama Morgan Housel ini eh, seru sih. Itu ada yang Nah, kita jawab. bahas dulu. Oh, ada yang jawab. Nah, kaya belum tentu makmur. Ya, kaya belum tentu makmur. Iya, betul. Tapi begitu juga sebaliknya. Berarti makmur belum tentu kaya. So, Makmur bisa jadi belum tentu kaya, ya bisa. Tapi yang pasti duitnya juga bukan berarti miskin ya kalau makmur ya. ini makmur di Ini atas kaya. makmur di atas Kaya kaya. itu untuk individu, makmur untuk kebersamaan. Kalau Oke, Pak kita Kim lihat ngomong contohnya. nggak ada bedanya. Masih ada yang kasih pendapat ya? Gak ada bedanya. Oke, gak apa-apa sudah. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau Morgan Housel berpendapat bagaimana tentang kaya? Nah, ini yang dia katakan tentang kaya di dalam buku ini. Punya banyak uang, tetapi uang itu berubah menjadi beban sosial dan mental yang menjerat hidup dalam perlombaan status. Contohnya yang dia kasih adalah keluarga Vanderbilt. Siapa yang sudah pernah tahu keluarga Vanderbilt? Ada yang sudah pernah tahu? Ada yang kenal? Ada yang tahu ceritanya keluarga Vanderbilt? Belum ada ya? Oke, Belum ada sekarang kita kayaknya. lihat ya. Nah, ini ceritanya. Cornelius Vanderbilt.
membangun kekayaannya dari bisnis kapal uap dan rel kereta api di abad ke-19. Ketika meninggal pada tahun 1877, nilai kekayaannya memang sangat besar untuk zamannya. Jika dikonversi kasar ke nilai sekarang sering diperkirakan setara 300 miliar dolar. Besar ya. Nah, ini foto-foto yang bisa saya dapatkan di internet. Ini Cornelius Vanderbilt-nya dan ini keturunannya. Ini adalah rumah-rumah mereka yang mereka bangun. Nah, kenapa tadi dibilang bahwa uang itu berubah menjadi beban sosial? Banyak generasi penerus Vanderbilt tumbuh dalam budaya pesta sosial elit, rumah-rumah mewah, koleksi seni, perjalanan mahal, gaya hidup aristokrat, dan kompetisi status sosial. Belum termasuk juga dengan judi, perjudian, lalu minum-minuman alkohol, itu akhirnya yang membuat dalam beberapa dekade saja sebagian besar kekayaan keluarga itu menyusut drastis. Pada reuni keluarga Vanderbilt tahun 1973, konon tidak ada satupun keturunan yang masih termasuk orang terkaya di Amerika. Ini cerita yang umum biasanya terjadi yang kita dengar ya dari keluarga-keluarga kaya, di mana generasi berikutnya itu yang mewarisi kekayaan itu ternyata tidak bisa membuat dirinya sama kayanya dengan leluhurnya, malah semakin habis. Ini yang disebut kekayaan, kaya dalam arti uangnya itu menjadi beban, bukan menjadi aset. Nah, lalu kalau makmur, bagaimana? Apa artinya makmur? Ini ada definisi makmur yang diberikan oleh Husserl. Keadaan ketika seseorang memiliki kecukupan yang membuat hidupnya terasa aman, tenang, bebas, dan bermakna, tanpa terus-menerus dikuasai oleh kecemasan status atau keinginan untuk terlihat lebih unggul dari orang lain. Ada nggak sih orang yang kayak gini? Nah, Husserl memberikan satu contoh, yaitu Chuck Finney. Ada yang tahu Chuck Finney ini siapa? Dia punya bisnis apa? Oke, ini. Finney adalah pendiri toko duty free. Seorang miliarder yang hidup dengan cara paling hemat yang pernah ada. Ia mendonasikan 99,99% dari kekayaannya yang mencapai 8 miliar dolar beberapa tahun sebelum meninggal dunia. Ia dan istrinya menyimpan uang 2 juta dolar saja. Tinggal di apartemen kecil, naik pesawat kelas ekonomi, dan menjalani hidup yang tenang. Oke, sekarang kita lihat eh, fotonya ya. Nah, duty free shop. Ini orangnya. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, masa sih dia nggak pernah mencoba menikmati hartanya? Ternyata dia pernah mencoba untuk hidup seperti orang kaya pada umumnya. Pada tahun 1980-an, ketika ia baru saja menjadi kaya raya, ia membeli apartemen mewah di New York, London, dan Paris, serta tempat liburan mewah di Aspen dan Riviera Prancis. Ia bergaul dengan orang-orang kaya lainnya di kapal pesiar dan jet pribadi. Ia mampu membeli banyak hal, tapi Finney segera menyadari bahwa kehidupan seperti itu bukan untuknya karena tidak membuatnya bahagia. Jadi Finney ini orang yang mengenal dirinya sendiri. Dia sadar bahwa uangnya dia banyak, tapi cara hidup seperti orang-orang kaya pada lainnya itu tidak membuat dia bahagia. Karena itu dia tidak mau.
Nah, yang bikin dia bahagia apa? Ternyata yang bikin dia bahagia adalah mendonasikan uang. Vinay tidak memuja uangnya atau membiarkan uangnya mendikte bagaimana ia seharusnya menjalani kehidupan atau mengendalikan siapa dirinya atau menjeratnya ke dalam kehidupan mengejar status. Itulah makanya oleh Husserl, Vinay ini disebut sebagai makmur. Nah, Vanderbilt dan Vinay itu dua-duanya versi Amerika. Sekarang kira-kira setelah membaca definisi kaya dan makmur itu, teman-teman mungkin keinget enggak? Kalau miliarder Indonesia, ada nggak contohnya? Yang kaya dan makmur. Yang kaya saja, atau yang kaya atau yang makmur saja, atau yang kaya dan makmur. Ada nggak? Kalau saya tuh kayak nggak nggak kepikiran gitu ya. Siapa ya miliarder Indonesia? Atau mungkin orangnya memang tidak terdeteksi. Raffi Ahmad, Hotman Paris. Kalau kalau kayaknya gampang, Kaya. Hotman Paris mungkin ya. Raffi Ahmad, Raffi Ahmad termasuk yang mana? Yang kaya atau yang makmur? Kalau Kaya. LKH, LKH itu siapa ya? LKH? Itu makmur nggak? Oh, Lo Keng Hong. Oh, iya iya, iya, ya mungkin iya. Beda kaya dan makmur. eh Tadi sudah dibahas. Beda Tadi kaya. sudah dibahas. Jadi kalau kaya itu uangnya banyak, tapi dia dikendalikan oleh uangnya gitu. Jadi bukan dia mengendalikan uangnya, tapi dia dikendalikan oleh uangnya. Dia hidup untuk mengejar status. Jadi eh, pokoknya tambah lama semakin diturunkan itu kekayaannya tuh biasanya semakin berkurang karena gaya hidup. Nah, sementara kalau makmur itu uangnya tidak mengendalikan dia, tapi dia tahu apa yang ingin dia lakukan dengan uangnya sehingga membuat hidupnya dia berarti. Begitu ya, Pak Andrew. Hotman Paris kaya ya, Lo Keng Hong. Oh ya, Lo Keng Hong mungkin. Mungkin Lo Keng Hong ya. Kayaknya gak ada yang makmur, yang kaya banyak. Iya bener. Nggak inget saya sama Lo Keng Hong. Padahal sebenarnya juga tahu dia. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bedanya status dengan kegunaan. Nah, ini pada saat kita berbelanja, pada saat kita eh, membeli membeli barang. Yang kita pentingkan apa? Status atau kegunaan. Nah, Husserl di sini menggunakan contoh mobil. Jadi, Toyota mewah dengan BMW varian rendah. Nah, Toyota mewah ini kayaknya kelebihannya banyak ya. Ada dia bilang nyaman, awet, biayanya relatif stabil, praktis, dipakai jangka panjang. Sementara BMW varian rendah itu memberi sinyal status sosial tertentu, yaitu dari logonya, logo yang di depan ini. Nah, menurut Husserl, orang yang mengutamakan status itu akan lebih memilih BMW. Sementara orang yang mengutamakan kegunaan mungkin akan memilih Toyota. Untuk saya tidak tahu apa harganya ini sama atau beda. Tapi menurut Husserl dari buku ini yang dia ambil contoh adalah orang yang mengutamakan status biasanya lebih memilih BMW. Mungkin ada yang punya pengetahuan tentang mobil. Apakah memang begini? Ada yang pernah bisnisnya mobil? Kalau mobil memang sebenarnya lebih, walaupun apa ya, apa kita cari mereknya yang kayak BMW yang lama-lama tetap tetap ada prestisnya karena secara apa ya, maksudnya dari segi model
dari segi daya tahan memang awet gitu. Jadi selalu kelihatan bagus walaupun memang kita pakai yang lama. Hmm. Dibandingkan dengan mungkin kayak mobil Innova atau yang kayak apa tuh misalnya Alphard gitu. Itu kan Tapi lebih ke kalau Alphard sama BMW kayaknya masih tetap masih tetap ada ada statusnya BMW. prestisnya BMW. Lo Kengkong mobilnya Volvo tua Nah, kegunaan. Volvo kan juga brand yang bagus banget kan. Yes. Hmm. Oke, Kayaknya kalau saya bisa. lihat di sosial media tuh kan orang-orang yang saya bilang makmur lah ya kayak misalnya Grace Tahir atau apa gitu, mereka tuh tidak terlalu pusingin dengan image branding, tapi sebenarnya barang-barang yang mereka pakai itu sebenarnya sudah branded semua, cuman sudah branded yang apa ya, yang klasik gitu loh. Jadi mereka mungkin nggak mencari yang tren-tren yang orang cari sekarang yang baru. Mereka tetap loyal dengan eh, produk yang memang mereka anggap itu reliable. Nah, itu yang bikin mereka tuh jadi kayak ada ada positioningnya tersendiri gitu. Iya, iya. Ah, bisa saja itu. Mungkin ya, mungkin contohnya ini perlu di lebih disederhanakan lagi gitu, supaya lebih relate sama kita. Ya, kan itu mobil yang dijadikan contoh sama Hosel itu adalah mobil. Mobil itu kan bisa dibilang em, mungkin tidak semua dari kita juga memakai mobil setiap hari, memakai mobil pribadi. Nah, bagaimana kalau dengan pakaian? Dengan pakaian. Em, Teman-teman di sini lebih mengutamakan brand pakaian atau kegunaannya. Biasanya kalau membeli pakaian apa yang dipertimbangkan? Bisa pakaian, bisa sepatu, bisa tas, atau bisa juga makanan yang yang relate sama kita gitu. Hmm. Kenyamanan harga. Lalu kenyamanan, kenyamanan, harga, nyaman dan awet, nyaman dan awet. Jadi nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak peduli merek ya. Pokoknya nyaman dan awet. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Menurut Husserl, bisa membedakan antara status dan kegunaan adalah yang paling penting saat Anda menggunakan uang, karena hal ini langsung menyentuh inti permasalahan. Apakah Anda menggunakan uang sebagai alat untuk menjalani hidup yang lebih baik, atau sebagai tolok ukur untuk membandingkan diri Anda dengan orang lain? Nah, ini pendapatnya Husserl di buku. Jadi, menurut dia, membedakan status atau kegunaan itu penting, sangat penting. Karena dengan begitu bisa ketahuan apakah kita mau menggunakan uang sebagai alat untuk menjalani hidup yang lebih baik atau sebagai tolak ukur untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Oke. Nah, lalu sudah pasti di sini Husserl menyarankan kita harus lebih memilih kegunaan daripada status. Jadi teman-teman di sini sepertinya sudah sepakat ya, sudah setuju pasti dengan pendapat Husserl di sini. Kenapa? Kenapa harus lebih pilih kegunaan daripada status? Nah, ini saya kutip dari membeli barang berdasarkan kegunaannya, memberi Anda kemampuan untuk mengekspresikan identitas Anda sendiri.
Sementara mengejar status seringkali membuat Anda mengikuti identitas orang lain. Kemudian alasan yang berikutnya, kenikmatan yang Anda dapatkan dari kegunaan bisa lebih tahan lama dibandingkan kenikmatan yang diperoleh dari status. Saya rasa kita semua sepakat ya dengan pendapatnya. Bagaimana dengan seorang yang berprofesi sebagai CEO hidup sederhana selalu membeli barang sehingga ketika dia membeli mobil, dia membeli mobil mewah karena menurut dia sudah sesuai fungsinya, yaitu sebagai represent nama baik perusahaannya, terutama ketika sedang dia dengan CEO. Berarti kan itu kegunaan. Jadi kan bukan status. Ya nggak apa-apa kalau menurut Husserl sih nggak masalah. Membeli barang mewah itu nggak masalah. Kalau memang itu adalah kegunaannya. Jadi bukan mengejar cuma untuk status saja. Oke, saya rasa kita semua yang di bagian ini pasti sepakat dengan dia. Tapi kalau nggak sepakat ya nggak apa-apa sih. Nah, Nah, di sini juga Husserl menunjukkan bahwa kita sering mengalami juga yang namanya dilema keuangan. Misalnya ini, kita punya uang. Kita barusan terima bonus gitu. Nah, kita mau pakai uang itu untuk kita nikmati hidup hari ini, atau kita mau menabung di masa depan. Kira-kira keputusan mana yang mau kita ambil? Kalau teman-teman kira-kira mana yang lebih diutamakan? Hidup untuk hari ini atau menabung untuk masa depan? Ada yang punya pendapat? Dua-duanya. Pasti dua-duanya. Saya Dua-duanya. Oke. Banyak yang bilang dilanjutkan. dua-duanya ya. Berapa Di persen? aku. Berapa persen? Berapa persen? Dua-duanya menabung. Nabung sudah ada porsinya, sisanya untuk biaya hidup. Harusnya ya hari ini. Karena kalau nggak ada hari ini, apalagi masa depan, dua-duanya hari ini. Oke. Nah, menurut Husserl, kedua keputusan ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Maksudnya itu tidak ada yang paling benar dan tidak ada yang salah juga. Dia memberikan prinsip, yaitu ini. Kita boleh memilih apa saja untuk yang kita jadikan keputusan dalam keuangan. Yang paling penting adalah kita harus meminimalkan penyesalan di masa depan. Jadi, jangan sampai keputusan kita pada hari ini bikin kita menyesal di masa depan. Itu saja prinsipnya. Kamu boleh membelanjakan uangmu untuk menikmati hari ini, atau kamu boleh menabung. Yang penting penyesalan di masa depannya minimal, paling minimal. Oke, saya lihat kolom chat dulu, ada pendapat, ada yang kasih pendapat ini mungkin. Untuk kondisi sekarang yang kiri, harapan di kanan selalu on the track ya. Ada untuk hari ini, ada juga digunakan untuk masa depan. Oke, ya. Yang penting prinsipnya itu ya teman-teman ya, nggak akan disesali gitu. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini dalam buku ini Morgan Housel juga menjabarkan 16 level kemandirian finansial. Mungkin ada yang merasa sudah mandiri secara finansial, ada yang sudah merasa mandiri secara finansial, sudah bekerja untuk diri sendiri, sudah mencukupi diri sendiri, sudah tidak minta sama orang tua, tidak dibiayai oleh siapa-siapa mungkin, kita merasa bahwa kita sudah mandiri. Tapi ternyata kemandirian finansial itu ada levelnya.
kemandirian finansial antara satu orang dengan orang lain itu ternyata tidak sama. Dan levelnya, level 16. Saya waktu membaca ini pertama kali juga kaget. Banyak sekali levelnya. Oke, kita lihat ya. Ini saya bikin seperti tangga. Karena memang memang level itu kan seperti tangga. Nah, untuk level 0 sampai level 7, ini Housel menempatkan dalam bagian prakemandirian. Jadi belum dianggap benar-benar mandiri. Mari kita lihat satu persatu. Oke, level 0. Tergantung pada kebaikan orang asing yang tidak mengenal Anda. Ini mungkin homeless begitu ya, golongan homeless itu ya. Kemudian yang kedua, level 1. Level 1 tergantung pada kebaikan orang-orang yang mengenal dan menyukai Anda. Kalau saya bayangkan ini kayaknya tuh anak-anak ya, anak yang masih berada di bawah eh, tanggung jawab orang tuanya. Kemudian yang ke level 2, mampu memenuhi sebagian kebutuhan sendiri. Ini mungkin eh, orang-orang yang sudah mulai bekerja tapi masih tinggal bersama orang tua. Jadi dia bisa memenuhi kebutuhan sendiri, tapi ya masih belum belum semua, masih sebagian. Kemudian level 3 itu memenuhi kebutuhan sendiri bisa, tapi dia masih mudah digantikan dalam pekerjaannya. Ini biasanya orang-orang yang baru lulus sekolah, yang baru mulai bekerja. Level 4 punya cukup dana darurat. Ini yang mulai dari level 3, 4, 5, dan seterusnya itu biasanya sudah punya penghasilan sendiri. Level 5 punya banyak dana darurat yang bisa dipakai untuk menutupi kebutuhan hidupnya jika dia tidak bisa bekerja. Kemudian level 6 sudah punya uang pensiun, punya dana pendidikan. Dan yang level 7 sudah bisa memilih pekerjaan. Jadi dia tidak lagi mau bekerja apa saja. Karena dia sudah punya bargaining power. Oke, sekarang kita lanjut ke mungkin teman-teman ada yang merasa saya ada di level ini gitu. Nanti boleh boleh sharing, tapi sekarang dicatat dulu ya. Sekarang kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu kemandirian sejati. Itu mulai dari level 8 ini yang awal sampai level 15. Nah, level 8 bagaimana? Orang yang sudah nyaman dengan status sosial ekonomi tanpa perlu pamer. Jadi dia secara kebutuhan sendiri bisa mencukupi kebutuhan sendiri, pokoknya dia sudah aman gitu lah. Kemudian level 9 mampu menghindari segala utang, berarti duitnya banyak. Level 10 hampir tidak mungkin turun lagi ke level 5. Kemudian level 11 punya passive income berupa bunga dan dividen. Jadi dia sudah mulai punya passive income. Level 12 punya passive income yang bisa menghidupi. Jadi benar-benar bunga dan dividen yang dia terima itu bisa menutupi biaya hidupnya. Level 13 bisa memilih gaya hidup. Level 14 bisa bersikap peduli amat gitu. Jadi dia bisa bersikap untuk dia mau ngomong apa saja, dia nggak takut karena dia mau posting apa saja mungkin di media sosial, dia nggak perlu merasa, waduh nanti saya dipecat lagi atau saya nanti susah lagi mau dapat kerja. Kemudian yang level paling tinggi adalah bisa memilih kegiatan harian. Dia mau bikin apa saja itu terserah dia karena dia tidak harus bekerja. Oke. Mungkin ada juga teman-teman yang sudah ada di level ini, level kemandirian, bisa dicatat. Oke, sekarang silakan sharing. Di level manakah kemandirian finansial Anda?
Perlu dibuka lagi kah? Udah ada yang jawab. Oh, sudah ada yang jawab. Oke. Saya pastikan saya sudah mandiri. Belum belajar gimana siapkan dana pensiun. Kita dengarkan levelnya saya hanya mampu menghindari segala utang. Andrew level 2. Asri 5. Yuni 2. Oke. Ya, ya, oke. Kalau kalau nggak mau sharing nggak apa-apa. Nah, bisa disimpan sendiri. Nanti apa namanya? Kalau mau baca lebih lebih detail lagi, bisa langsung beli bukunya. Waktu saya membaca level kemandirian ini tuh, akhirnya saya berpikir begini, ternyata eh, pengetahuan tentang level kemandirian ini sepertinya penting diketahui sedini mungkin ya. Ketika kita misalnya pada saat saya dulu lulus kuliah dan saya bisa memahami bahwa level kemandirian finansial itu banyak gitu loh. Jadi saya tidak akan cepat-cepat merasa bahwa oh saya sudah kerja, berarti saya sudah mandiri, saya sudah hebat. Padahal sebenarnya saya ternyata masih masih menumpang sama orang tua saya. Tapi saya sudah merasa bahwa oh saya sudah punya uang sendiri gitu. Kan apa itu berbeda dengan orang yang memahami betul posisi dia itu sebenarnya bagaimana. Atau eh, kita sering kan dengar toh, em, kita sudah merasa gaji kita cukup, kita juga bisa mencukupi kebutuhan sendiri. Tapi kok ada saja orang yang ngomong, kamu harus siapkan ini loh, dana darurat, kamu harus punya pensiun loh, kamu harus siapkan dana pendidikan anakmu, kamu harus apa punya passive income. Kayaknya tuh kok kurang saja gitu ya, eh, kita kita punya penghasilan itu. Ternyata setelah saya melihat, oh kemandirian finansial ada levelnya, oh pantesan berarti mungkin level level saya belum sampai di situ. Jadi ya ya wajar kalau saya merasa bahwa itu sesuatu yang kayaknya nggak selesai-selesai gitu. Tapi nggak apa-apa karena ketika kita sudah memahami, kita jadi sadar itu bahwa oh ternyata posisi kita memang baru segini. Ya nggak apa-apa gitu, nggak ada yang salah juga dan nggak ada yang mengharuskan bahwa kita harus mencapai level 15 ya. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa, kalau seumur hidup nggak bisa, ya udah gitu. Ada yang mengatakan ukuran kemakmuran adalah jika hari ini Anda berhenti bekerja, berapa lama Anda bisa hidup dengan sisa uang Anda. Apakah seumur hidup atau hanya waktu tertentu? Ya harusnya sih ya seumur hidup ya. Pernah dengar ini nggak? Raditya Dika itu. Raditya Dika tuh pernah menghitung berapa apa em, pasif income yang harus dia dapatkan agar dia tidak harus bekerja seumur hidup agar dia bisa pensiun di umur 30 kalau nggak salah itu. Coba kalau 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 nanti sempat bisa apa namanya cari podcastnya itu di di YouTube-nya Raditya Dika. Saya lupa dia menghitungnya tuh berapa begitu sehingga akhirnya setiap bulan ketika dia menarik uangnya untuk biaya hidup itu apa tetap akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak akan habis kena inflasi gitu. Tapi berapa yang dia investasikan? Ya saya nggak tahu. Mungkin ya pasti nilainya besar. Ya, oke. Oke. Setelah kemandirian finansial, sekarang kita lanjut ya. Nah, terjebak apa ini? Terjebak utang sosial. Ada yang pernah tahu utang sosial? Ada yang punya utang? Ada yang merasa tidak punya utang, tapi ternyata punya utang sosial. Ya, dua Raditya Dika 25 kali pengeluaran disetahunkan. Oke, kita sekarang lanjut di utang sosial. Utang sosial ini apa?
Utang sosial adalah apa yang terjadi ketika cara Anda menggunakan uang mempengaruhi apa yang orang pikirkan tentang Anda dengan cara yang tidak diinginkan. Contoh yang paling jelas itu adalah ini. Orang ini baru menang lotre 10 miliar. Nah, setelah dipotong dengan apa kebutuhannya dia pikir uangnya dia masih banyak. Tapi ternyata ada orang-orang di sekitar dia yang juga merasa berhak atas hadiah yang dia terima. Nah, jadi Morgan Housel memberikan definisinya ini. Contohnya pemenang lotre atau pemilik tanah yang baru mendapat pencairan ganti untung. Biasanya kan uangnya langsung besar ya, langsung miliar. 5 miliar, 10 miliar, gitu. Ada yang 45 miliar. Nah, seringkali dengan cepat menjadi kewalahan oleh utang sosial. Uang banyak, tapi tiba-tiba punya utang, yaitu utang sosial. Ada teman, keluarga, orang asing merasa berhak meminta, mengemis, dan mencuri dengan cara yang membuat mereka tidak hanya bangkrut, tetapi juga dieksploitasi secara sosial. Jadi bisa bisa bayangkan ya, kita baru terima uang besar dan beritanya kemana-mana. Tiba-tiba saudara kita datang, teman-teman kita datang, ya memberi selamat sih. Atau mungkin yang kalau yang saya temui di lingkungan saya itu orangnya sendiri mengumumkan dengan cara mengadakan syukuran. Syukuran karena misalnya tanah tanahnya dia yang dipakai oleh pemerintah untuk contohnya pembangunan apa begitu. eh, Misalnya contohnya tanah IKN itu saya dengar itu ganti untungnya. Nah, itu dapatnya mereka nggak sedikit, minimal itu 30 miliar. Saya dengar begitu. Nah, yang punya tanah-tanah itu bersyukur dong karena tahu-tahu dapat rezeki nombok dan mereka ngadakan syukuran. Nah, pada saat mengadakan syukuran, orang kan jadi tahu kalau mereka uangnya lagi banyak. Kira-kira apakah orang-orang itu akan diam saja gitu? Kalau lihat dari gambar yang tadi itu tiba-tiba saja ikut menikmati apa yang baru dia dapatkan. Jadi paham ya untuk utang sosial ini. Nah, biasanya orang yang mengalami utang sosial dieksploitasi secara sosial itu nggak tahu kenapa kekayaannya nggak bisa lama. Saya pernah em, mendengar pengalamannya satu orang gitu, satu keluarga, ternyata hanya 5 tahun uang miliar itu habis. Memang mereka pakai untuk bikin usaha, tapi eh, usahanya tidak tidak juga membuat membuat uangnya bertambah kan harusnya kan ketika kita membuat usaha itu kan kita punya tujuan membuat uang kita bertambah, tapi uangnya tidak bertambah, malah habis. Nah, sekarang gimana caranya menghindari utang sosial? Morgan Housel memberikan satu tips. Tipsnya ini. Posisi terbaik dalam hidup adalah menjadi kaya tanpa dikenal banyak orang. Jadi ya, kalau nggak mau kena utang sosial ya, diam-diam aja kalau uangnya banyak gitu. Tapi sekarang saya jadi bertanya-tanya, ada yang bisa begitu? Uangnya lagi banyak terus dia diam-diam. Nggak ini apa namanya, nggak pengumuman sedikit pun. Apa ada? Apakah apakah bisa gitu loh? Apalagi kita ya sebagai apa namanya orang orang Indonesia ini.
Kalau sampai bisa kaya tanpa tanpa dikenal banyak orang, itu buat saya tuh pengendalian dirinya luar biasa. Minimal lah, seperti misalnya kayak Theodorik aja. Theodorik itu bagi saya dia termasuk bagus apa namanya edukasinya. Tapi semua orang kan tahu kalau dia kaya memang karena dia memberikan edukasi, edukasi tentang keuangan. Nah, kalau orang diam kaya diam-diam berarti dia nggak ngomong apa-apa, bahkan memberikan edukasi pun tidak gitu. Itu yang saya pikirkan sih waktu saya membaca buku ini. Kita lihat di Ada, chat, ada. Yang kayak gitu kenapa? ada sih, Ada. ada. Mereka biasanya nggak banyak ngomong karena ya itu takut dengan segala konsekuensi gitu. Hmm. Kayak misalnya perusahaan-perusahaan menengah yang bukan menengah ya, ya menengah ke atas itu kalau owner-ownernya itu sebenarnya juga ada yang udah settle banget. Saya lihat ada beberapa yang saya tahu settle, tapi mereka juga nggak ini. Kayak Crazy Rich di Surabaya ini juga apa kan nggak terlalu ini. Kecuali ya cuma satu dua orang aja yang begitu, tapi sisanya mungkin kita malah nggak pernah tahu kalau kita ternyata ketemu dia atau apa gitu. Ternyata dia kaya gitu ya. Nggak pernah tahu Mm-mm. kita Bahkan ya. ada yang memilih tinggal di luar negeri, nggak mau di Hmm. sini, tapi usahanya ada di sini. Nanti sosial medianya biasanya di private. Mereka Ah iya. ada Atau medsos, tapi mereka private. nggak main. Atau nggak eh main. Biasanya ada, tapi mereka private untuk keluarga-keluarga mereka aja. Hmm. Oke, kita baca di chat dulu. Mungkinkah fenomena utang sosial ini biasanya di dalam budaya extended family, jarang di kebudayaan barat yang lebih individual? Oh, siapa bilang? Di itu cerita para pemenang lotre yang di Amerika. Kalau di Amerika tuh menang lotre kan benar-benar uangnya langsung banyak ya. Itu bisa habis dalam sekejap. Ya apa namanya? eh, Bukan hanya keluarganya yang minta bagian, tapi juga teman-temannya juga bisa juga ini apa orang yang jualan, jualan investasi, jualan ya pokoknya macam-macam lah produk-produk keuangan seperti itu atau jualan gaya hidup juga tidak ada yang ini. Nunung, ya, nunung itu. Nunung pelawak itu ya. Utang sosial dia. Ditagih traktiran, termasuk utang sosial. Ah, iya benar, ditagih traktiran iya. Karena eh, kok bisa ditagih? Memangnya kita pernah berjanji akan mentraktir atau kita punya utang traktiran begitu? Jangan kebawelan. Tapi ya gimana namanya bersyukur kan ya? Nggak harus diam-diam juga sih, tapi bisa kok nggak kena utang sosial. Ya asal kuat mental. Jadi ketika ada orang datang yang mau minta sumbangan lah atau minta apa namanya utang, itu kita berani nolak. Bagaimana menyikapi lingkar pertemanan dan keluarga yang suka menagih oleh-oleh kalau dengan kita bepergian. Ya, ini kayaknya bentuk utang sosial yang lain ya. Kalau saya sih nggak pernah ditagih oleh-oleh. Mungkin karena mereka tahu bahwa saya nggak pernah bawa oleh-oleh, jadi akhirnya malas nagih, malah malas minta. Tapi konsekuensinya juga kalau mereka bepergian, saya juga nggak pernah dikasih oleh-oleh. Ya nggak Iya. apa-apa sih. Ada nggak yang pernah mendapatkan ini apa namanya utang sosial yang seperti pemenang lotre begitu? Ada nggak? Pernah nggak? Baru dapat uang sedikit, mungkin ya baru dapat uang banyakan dikit sudah langsung yang ini minta lah, yang itu minta lah. Jangan dibiasain ya, bener jangan dibiasain. Biasanya orang-orang yang suka kena utang sosial itu orang-orang yang sungkanan, yang nggak bisa nolak. Mungkin istilahnya tuh people.
pleaser ya, people pleaser itu. Atau orang-orang yang merasa penting untuk dianggap baik hati. Pasti pernah kan ketemu orang-orang yang begitu. Bagi dia tuh penting gitu loh untuk dianggap baik, dianggap nggak pelit itu penting sehingga orang minta bantuan ya dikasih, pasti dikasih. Nah, cara saya nggak pernah sih karena memang saya cuek orangnya dan nggak pernah minta juga bahkan saudara sendiri pun nggak pernah minta. Sama Mbak Ayu sama saya juga gitu. Atau dia sendiri sering minta traktiran sekarang gantian ya bisa juga ya gitu. Eh, yang suka minta utang juga akhirnya juga apa namanya ketika dia punya uang banyak orang yang datang untuk minta utangan sama dia menjadi kaya tanpa dikenal banyak orang. Itu cuma itu eh, trik yang diberikan oleh Morgan Housel. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini sudah. Nah, sekarang ini kita sampai pada bagian bagaimana the art of spending money dalam parenting. Ini ada beberapa prinsip yang diberikan oleh Morgan Housel. Nomor satu, mengelola uang dan anak-anak itu memang sangat sulit. Diakui itu. Yang nomor dua, uang dan anak-anak itu merupakan masalah keuangan paling emosional. Karena apalagi kita sebagai orang tua itu, kalau sudah urusannya dengan kebutuhan anak, itu kita seringkali juga lebih banyak emosionalnya kan. Nah, nomor tiga, misalnya ini kita sudah sampai pada tahap gaya hidup tertentu. Terus kita ingin anak-anak kita itu nggak langsung enak gitu. Karena kita nggak mau mereka manja. Tapi Morgan Housel di sini mengingatkan bahwa memaksa anak-anak untuk menjalani gaya hidup yang lebih rendah daripada gaya hidup Anda bukanlah keputusan bijaksana. Pernah dengar ini nggak? Kalau saya pernah ketemu satu konten di Instagram, itu seorang ibu, dia tuh bilang bahwa kalau saya traveling sama anak-anak, saya beli tiket kelas satu, tiket bisnis, anak-anak saya tetap tiket ekonomi, katanya gitu. Nanti kamu akan bisa eh, merasakan kelas bisnis kalau kamu sudah bisa cari uang sendiri. Nah, kalau dibandingkan dengan apa yang ditulis sama Morgan Housel di buku ini, menurut dia memaksakan anak-anak untuk menjalani gaya hidup yang lebih rendah daripada orang tuanya, padahal mereka masih tinggal bersama, masih hidup bersama, itu bukanlah keputusan yang bijaksana. Karena apa? Karena itu seolah-olah seperti merendahkan anak-anak gitu. Jadi menurut Housel, kalau kita mau mengajarkan nilai kerja keras supaya anak-anak tidak manja, maka yang kita perlu lakukan adalah melalui teladan, bukan melalui penghinaan. Bukan dengan membeda-bedakan apa yang orang tua bisa rasakan dan apa yang anak-anak bisa rasakan. Nah, kemudian kita sebagai orang tua itu kan kadang-kadang saya sendiri juga juga ngakuin ya. Kita nih tiba-tiba saja kita nih cemas ngelihat anak-anak kita. Kayaknya mereka kok nggak bisa atur uang ya. Uang sakunya habis terus, bahkan habis sebelum waktunya, bahkan kehabisan misalnya. Tapi mereka tuh pengen ini itu. Rasanya tuh kok kayaknya mereka nggak paham gitu ya caranya pakai uang. Nah, menurut Husserl, anak-anak itu sebenarnya memperhatikan orang tuanya sepanjang waktu. Bahkan kita tuh tidak perlu mendudukkan anak-anak di meja makan terus menjelaskan nilai uang pada mereka. Mereka tuh sudah tahu, sejak kecil mereka sudah mencatat setiap kata-kata kita tentang uang. Bagaimana ketakutan kita kalau kehilangan pekerjaan, bagaimana kita bertengkar dengan pasangan,
masalah uang. Itu mereka tahu dan mereka sudah mencatat itu dalam pikiran mereka. Sehingga ketika kita merasa bahwa anak-anak kita itu tidak bijaksana dalam menggunakan uang, Husserl menyarankan bahwa kita harus memeriksa diri kita sendiri. Kembali ke poin nomor 4 yang dikatakan bahwa itu masalah uang itu harus diajarkan melalui keteladanan. Begitu. Nah, ini ada satu istilah yang saya suka sekali dari apa namanya buku ini, yaitu menjadi leluhur yang baik. Selama ini kan kita selalu dinasihati jadi anak yang baik, membanggakan keluarga, membanggakan orang tua. Tetapi di sini ada istilah menjadi leluhur yang baik. Berarti orang tua yang dituntut untuk menjadi baik lebih dulu sebelum anak-anak, sebelum kita menuntut kepada anak-anak. Menjadi leluhur yang baik itu untuk mewariskan kepada anak, cucu, dan generasi mendatang tentang pengetahuan tentang cara kerja dunia, kebijaksanaan untuk mengetahui apa yang penting, kemandirian untuk membuat pilihan sendiri, kepercayaan diri untuk mengambil resiko, kebijaksanaan untuk mampu berpikir dalam jangka panjang, dan nilai-nilai untuk mengetahui bagaimana mereka sendiri dapat menjadi leluhur yang baik. Lalu, untuk menjadi leluhur yang baik itu seberapa besar peran uang? Ternyata sangat sedikit. Berbeda dengan apa yang sering kita dengar ya. Nah, kita mungkin merasa bahwa jadi orang tua yang dihormati sampai anak cucu itu berarti yang duitnya banyak gitu, yang selalu eh, didatangin oleh anak atau cucu karena dia uangnya banyak. Ternyata tidak. Ternyata itu adalah tentang pengetahuan, kebijaksanaan, kemandirian, kepercayaan diri, dan juga nilai-nilai. Saya paling suka di bagian ini. Ini favorit saya ini. Nah, kita sudah sampai pada kesimpulan. Kesimpulan dari buku ini apa? Buku ini bukan tentang cara menjadi kaya, melainkan tentang cara mendapatkan yang terbaik dari apa yang sudah kita miliki dan belajar menginginkan hal-hal yang benar-benar layak diinginkan. Oke, review bukunya dari saya sudah selesai sampai di sini. Silakan kalau teman-teman mau sharing atau bertanya, kita bisa lanjut sampai 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 berapa menit lagi, Femi? Bisa Ya, berapa menit 15 lagi? menit, nggak apa-apa. 15 Oke, menit. 15 menit. Ya, yang mau Oh ya, sharing, Mbak Okti sudah. boleh. Oh, Ya, ada yang Mbak tangan? Okti yang sudah baca bukunya mungkin bisa sharing, Mbak. Mungkin ada hal-hal yang saya tidak sempat masukkan di sini. Apa bagian favorit dari buku ini buat Mbak Okti? Masih ada kan Mbak Okti di sini? Bentar, efektivitas harusnya masih ada. Oh, tuh, sudah dijawab. Terkesan pada halaman 281. Apa itu 281 isinya? 281. Dilihatin dulu. Oh, yang Yang, bagian yang ini ya. nanti yang sharing eh, dapat voucher ya, voucher diskon buku. Kalau ada yang mau sharing ini tadi Mbak Okti Eka. Oke, kalau mau sharing eh, apa? Sharingnya pakai ini tapi ya, pakai Open mic ya? Open mic. pakai pakai ini ya, pakai mikrofon.
bukan pakai Nah, chat. ya bukan pakai chat, cerita, cerita. Ya, cerita siapa yang mau sharing sebelum kesimpulan yang barusan itu bagus. Oh, yang leluhur berarti. Bukan mikir. Iya, iya, berarti sama yang leluhur. Intinya menjadi leluhur Ya, atau untuk yang baik. ya betul. Ini ada yang lucu ini apa? Rich. Bahaya ini nanti pas ortunya udah tua dan pensiun dibalas sama anaknya yang sudah kaya, ortunya disuruh kelas ekonomi, mereka di bisnis. Itu durhaka. Dibales ceritanya ya. Ya dibalas. Apa namanya? Karma. Atau mungkin ada yang mau sharing dari apa yang saya presentasikan. Memang ini tidak mencakup bukunya secara lengkap ya. Mungkin ada yang berkesan buat teman-teman gitu. Bagian mana yang berkesan buat teman-teman secara pribadi untuk malam ini. Tapi saya sarankan sih lebih baik baca sendiri bukunya. Recommended. Ya, ada yang mau sharing bagaimana sudah bisa balance antara apa yang apa buku yang bulan lalu dan buku yang bulan ini sudah balance. Spendingnya sudah bisa membahagiakan, tapi juga sudah dapat apa maksudnya passive income juga mungkin boleh sharing ini. Kayaknya kalau di soal yang tadi kan ada bahas yang level yang sudah bisa menghidupi diri sendiri dari dividen atau deposito itu kebanyakan gen baby boomers ada yang bisa begitu. Tapi kalau Iya, gen milenial ke bawah, nah ini nggak tahu. Kalau Gen ya X kan juga masih kayaknya sudah ada yang begitu. Kalau Gen X saya tahu beberapa ada yang begitu. Sudah mulai bisa karena kan memang dari secara usia juga kalau emang dari ya ini sudah memang kalau dikumpulin ya, dikumpulin terus ya itu mungkin sudah bisa. ya kan masih merambah. Nanti Iya. naik naik Heeh. lagi. Tapi ada Oh, yang milenial yang ini, ya Raditya Dika itu bagus dia. Dia bisa mengumpulkan ini kan dia karena dia punya ilmu finance ya. bagus ya sejak dari dini dia sudah tahu jadi dia sudah ngumpulin semua pendapatan-pendapatan dia sampai akhirnya di level sekarang ini kan dia yang terakhir saya nonton itu dia levelnya sebenarnya dia udah nggak kerja pun dia sudah bisa Mm-mm. ini Udah udah bisa bisa hidup pensiun. udah bisa pensiun gitu. Dan tahu nggak awal, ingat nggak dia cerita, kenapa awalnya dia bisa punya pikiran begitu? Gara-gara dia dibilang sama temennya, apa waktu dia masih umur 21 itu, kamu mau Mm-mm. jadi penulis gitu. Ya. Penulis itu nggak bisa kaya, karirnya nggak ada gitu. Langsung dia kepikiran. Tapi eh, hebatnya Raditya Dika, dibilang karirnya nggak ada, dia nggak terpengaruh gitu. Dia nggak berhenti di situ. Tapi dia bilang gini, oke, kalau karirnya penulis itu nggak bisa ke atas, dia bikin ke samping. Jadi begini, dia waktu itu jadi penulis novel. Nah, sukses kan waktu itu dia punya buku sukses. Makanya dia bisa dapat uang banyak. Setelah itu dia geser lagi penulis skenario. Setelah Mm-mm. itu nanti jadi apa lagi apa stand up komedi. Dan Nah, memang dia bilang dia punya karir tidak bisa ke atas, tapi bisa ke samping. Itu yang buat saya tuh mind blowing banget. Kok bisa gitu ya mikirnya tuh sampai kayak gitu. ya Jadi kayaknya memang karena itu juga ada pengaruh leluhur. oh iya betul, betul iya betul. Orang tuanya kan, orang tuanya hebat ya. Nah, Heeh. ini ada yang ya kasih komentar chatnya secepat mungkin harus punya passive income walaupun belum mencukupi untuk biaya hidup.
Usahakan aset yang telah dikumpulkan tidak tergerus inflasi. Ya, betul. Oke, ini target masing-masing ya. Mau mau naik sampai seberapa? Nggak ada yang salah, nggak ada yang paling benar. Semuanya masuk akal. Iya. Nanti kapan-kapan bikin webinar yang investasi. Ini Pak Richard sama Pak Kim ini berdua bicaranya. Ada yang unik loh di buku ini. Ada orang Indonesia masuk dalam buku ini, dalam Oh, cerita. Tapi sayangnya dia tidak masuk sebagai tokoh yang inspiratif, tapi sebagai cerita seorang penipu. oh, scammer, scammer ya. Gamer tapi ini anggur. Jadi Oh ya, tahu, tahu, tahu. ya kan apa namanya? Ada filmnya ya katanya ya. Oh, atau ada filmnya apa enggak? Tapi apa sih? Ah, dokumenter kayaknya ya. Iya iya ada Ah, dokumenternya. ah, ah. Iya, jadi dia pintar memang. Dia memang sebenarnya punya talent untuk wine Ngeracik, mixing gitu. ngeracik. Cuman dioplos. Iya dan dipakai untuk nipu nipu kolektor Iya. kan. Hmm, Orang Indonesia. Orang Indonesia di Ah, penjara 10 tahun di Amerika terus dideportasi. iya, sekarang sudah di Indonesia kok. Tapi hebat ya, berarti ya bisa bisa nipu bule. Biasanya kita yang ditipu bule. Iya, dia bisa masuk ke kalangan elit orang-orang bule sana, terus orang percaya lagi gitu. Hmm, cuman dia begitu apa eh, itu yang namanya sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Ya. Nah, gara-garanya dia asal asal pasang label tahun. Dia Ya, asal ya, nggak teliti ya. dia nggak teliti di situ. Terus ternyata ketika dilihat label tahun yang itu pada tahun itu perkebunan anggur itu belum ada. Kok Hmm. bisa ada ada produksi anggurnya gitu? Terus langsung disidak kan. Nah, pas Ya, sidak itu langsung ketahuan ya langsung orang nggak ketahuan ini. rumahnya dia ternyata laboratorium. Ya, itu ngetop sih emang. Di satu sisi banyak yang mengagumi kecerdasan dia, tapi di satu sisi juga ngerasa itu apa ya maksudnya eh, itu bukan cerdas, itu apa? Memang penipu aslinya. Orang Indonesia terkenal sangat kreatif. Iya sih kreatif. Orang Indonesia tuh kreatif memang. Iyalah, kalau nggak kreatif gimana mau hidup? Orang Indonesia kreatif di luar negeri pun juga banyak yang. Cuman kan nggak banyak orang tahu gitu. Ya, ada lagi yang mau sharing? Sharing silakan open mic, open microphone kalau mau. Mungkin ada pengalaman-pengalaman. Kayaknya ini ya, tinggal mempraktekkan. Mau belajar beli buku baru ya, beli bukunya. Iya, dua buku itu ya, The Oh, Psychology of Money sama The Art of Spending Money ini memang nggak rugi kok kalau kita beli, kalau kita punya sendiri. Kalau satu lagi dibaca apa lagi itu bukunya? ya Ada tiga ya. ada satunya Same as Ever. Kalau itu nggak ada hubungannya sama keuangan sih. Oh, Oh ya, untuk eh, review buku bulan depan, saya pengen ini sih, pengen kasih ini. Kelihatan nggak ya judulnya? bocoran.
Kelihatan nggak ya judulnya? Oh, Kelihatan ya? itu di apa? Backgroundnya dihilangin dulu baru bisa kelihatan. Oh, sebentar. Background Gimana zoom, tuh? dihilangin dulu, nanti baru bisa kelihatan. Kalau enggak, dia ketutup sama background. Gitu ya. Atau anu ya, dipasin di muka saya Atau gini ya. taruh di depan wajah. Kalau taruh Nah, depan wajah baru kelihatan. nah, Bentar, ini kelihatan. stop sharing dulu, jadi bisa kelihatan. Stop sharing dulu Oh, saya oh ya. iya iya, benar. Stop sharing Kalau dulu. enggak, ini. Nah, udah. Oke, Nah, ini saya gedein dulu. The ini Art of Thinking ya Clearly. di Oh. di Art of Thinking Clearly. 99 sesat pikir dalam investasi, bisnis, dan masalah pribadi. Oh, Ini iya. bukunya saya Bagus tuh, lagi bagus tuh. baca Keren, keren. dan memang saya rasa ini buku menyenangkan untuk dibaca. Beneran. Makanya saya pengen kayaknya ini bagus untuk review buku bulan depan. Kita beli lagi, kita beli dulu deh. Boleh, boleh. Beli dulu, biar nyambung, biar nyambung. Supaya nanti sharingnya bisa lebih seru ya kan. Nah, Ini oke. saya ketik saja judulnya dulu ya. Mungkin ada yang mau cari untuk yang bulan depan. Oke, oke. Ini ada saran dari apa ya, masukan dari Pak Richard, buku Smart Couples Finish Rich ini bagus untuk suami istri, jadi bisa sejalan dalam mengatur dan tujuan keuangan dalam keluarga. Oke, Hmm. Atau boleh mungkin direkomendasi. begini aja, apa namanya, siapa saja yang merasa bukunya bagus, itu boleh nggak sih apa namanya jadi hostnya di book review? Gimana Ya, boleh. kira-kira? Nanti gantian ya. Hmm, ya betul. Jadi kan kalau kita suka sama bukunya itu kita kalau menyampaikan kan lebih senang gitu ya, lebih semangat gitu daripada kita terpaksa eh, tugas gitu bertugas ya. Ya. Ini kan Pak Richard ya, yang ini, yang yang Rich ini kan Richard ya, Pak Richard ya. Ya, Boleh nih Pak Richard yang ini, yang yang nanti jadi hostnya khusus untuk buku itu. Gimana Pak? Mau dijadwalkan kapan? kalau Pak Richard mungkin kalau suruh review buku, nanti dia kagok. Nanti pakai buku itu, tapi dia review dalam bentuk format yang berbeda. Yang gimana? Yang gimana itu? Jadinya nanti, ya maksudnya kan kalau review buku, kalau misalnya dari, kalau yang gayanya, stylenya Dewi sekarang kan, nah nanti orang ada yang merasa, aduh aku nggak bisa bikinnya gitu, jangan khawatir ya. Maksudnya Iya, sih, iya, nggak ya apa-apa. style masing-masing aja Nah, gitu. sudah baca lebih dari 20 tahun yang lalu. Jadi Atau nanti sharing ada aja Mbak sudah. Heni juga di sini. Hah? Kenapa? At- Atau sharing saja. Kalau bukunya Ya sudah bisa 20 tahun yang sharing ya. lalu, Bisa sharing. kemungkinan bukunya memang juga sudah nggak tersedia gitu di toko buku. Nanti di sini juga ada beberapa teman-teman sini, mungkin ada yang mau, kayak Mbak Heni ini juga ini kok, Mbak Heni Listiawati ini juga banyak Hmm. beberapa yang dia, yang Mbak Heni mungkin ada buku yang menarik, boleh bahas bersama di review. Bisa bareng-bareng. Siapa lagi nih ya? Pak Kim tuh juga bisa. Sudah di-share ke Mbak Dewi beberapa waktu lalu. Ya, share ininya judulnya. Tapi kalau Mbak Eni apa ada bukunya, mungkin bisa Mbak yang jadi hostnya. Gimana Mbak? Soalnya saya nggak punya bukunya. Belum baca.
Nanti yang sudah dibaca aja. Kalau sudah dibaca ya. Hmm, nanti saya todong. Oke, mungkin kalau belum ada lagi, eh, kita bisa akhiri review buku pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ya. Semoga diskusi kita, sharing kita hari ini juga bisa memberikan insight dan juga inspirasi buat eh, apa yang nanti bisa kita lakukan seterusnya gitu. Dan kalau misalnya ada yang mau beli bukunya juga bisa baca lebih jelas. Dan bulan depan juga itu topik yang menarik banget juga. Nanti bisa ajak teman-teman yang lain ya. Ini The Art of Thinking Creative itu eh, materi-materi yang bagus tuh buat Gen Z juga ya. Jadi nanti mungkin kayaknya kita perlu nih ngajak anak-anak yang lebih muda dari kita nanti ya. Siapa tahu mereka banyak yang bisa sharing juga di situ. Oke, thank you semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Kita jumpa lagi bulan depan, tapi jangan maksudnya kita jangan lewatkan info-info yang ada di grup karena banyak juga nanti kegiatan ada webinar, ada info-info yang nanti bisa dibagikan ke teman-teman yang memerlukan ya untuk kelas-kelas yang bisa dipakai untuk meningkatkan skill kita semuanya dari Lingua Clubber, dari Kompas Publishing dan MDGPT. Oke, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih juga untuk Dewi yang Malam sudah semuanya. Makasih teman-teman. ya